Berpura-pura sebagai tamu undangan, seorang wanita terpergok mencuri di sebuah pesta pernikahan di Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung pada hari Minggu. Tersangka yang mencoba kabur ditangkap pemilik rumah dan kerabatnya. Tersangka diketahui menggasak perhiasan, ponsel, dan uang dari dalam kamar. Dari video yang direkam warga, tersangka yang mengenakan pakaian pesta berwarna abu-abu ini diinterogasi pemilik rumah sambil duduk. Saat digeledah ditemukan gelang emas, uang 1 juta rupiah, dan ponsel dari dalam tasnya. Tersangka mengaku bernama Hernita Sari, warga Sukarame, Bandar Lampung. Tersangka ditangkap setelah terlihat keluar dari kamar pemilik rumah. Tersangka masuk kamar saat suasana sedang ramai karena di rumah itu sedang digelar pesta pernikahan. Nah, saya dalam pikiran saya waktu itu, ini keluarga saya atau tadi WO yang sering yang ngerias dan sebagainya. Pikiran saya nggak terlalu ada perasaan curiga, tapi saya nggak terlalu mendalam curiga saya. Saya langsung ingin melanjutkan sholat zuhur. Diperiksa, ternyata dari kamar atas, jadi HP cucung saya itu di kamar atas, kamar atas itu, kemudian ada uang, ada gelang menantu saya, barang itu. Tersangka diserahkan ke Polresta Bandar Lampung. Senin siang polisi masih menyelidiki kasus itu guna mencari tahu apakah terdapat sindikatnya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kepolisian Sektor Kemiling Bandar Lampung Senin siang menyita sebuah mobil yang sebelumnya dinyatakan hilang oleh pemiliknya bernama Fananda Wira Aditya. Mobil bernomor polisi BE 1397KV ini disita di Pekanbaru, Provinsi Riau. Mobil korban telah dijual kepada seseorang, namun pelakunya belum ditangkap. Alhamdulillah mobil itu telah ditemukan di daerah Pekanbaru. Sama pelaku sudah dijual belikan. Kerjasama dengan pihak Polres Tabes Pekanbaru, akhirnya anggota mendatangi ke Pekanbaru. Akhirnya sekarang mobil sudah diserahkan ke Polsek Kemiling, sampai Polsek Kemiling. Yang pasti. Mobil korban hilang setelah dibawa kabur oleh dua pria yang menyamar sebagai calon pembeli pada akhir bulan Mei lalu. Pelaku yang telah memegang BPKB dan STNK kemudian berpura-pura akan mengetes mobil. Setelah ditunggu seharian, mobil tidak kunjung pulang dan korban melaporkannya ke polisi. Untuk warga-warga Bandar Lampung yang mau transaksi jual beli kendaraan itu harus lebih berhati-hati lah yang pastinya. Karena contohnya ya saya sendiri karena kurang berhati-hati ya ujung-ujungnya malah mobil dilarikan. Polisi juga menyita mobil pelaku yang ditinggalkan di rumah korban. Dari mobil yang disita itu, polisi berhasil mengetahui identitas pelaku yang kini dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang pencuri ponsel ditangkap polisi sektor Talang Padang, Kabupaten Tanggamus Senin siang. Tersangka berinisial YU berusia 37 tahun, warga desa Banjarmanis, Tanggamus. Tersangka mencuri ponsel milik tetangganya. Ia berdalih membutuhkan ponsel untuk belajar daring anaknya. Ini jendelanya. Anak nggak ada HP. Oh, anak nggak ada HP, jadi untuk belajar online anak. Kenapa kamu nggak beli? Kamu nggak ada duit. Kalau ketahuan bahwa kamu yang Tersangka tidak masuk ke rumah korban karena jendela yang rusak terdapat teralis besi. Tersangka mengambil ponsel korban dengan kayu dari luar rumah. Untuk melakukan pencurian dengan cara membuka jendela kamar. Namun karena jendela kamar itu terpasang teralis sehingga pelaku kesulitan, akhirnya pelaku mengambil 2 batang kayu untuk mengambil HP tersebut dengan cara menjepit. HP yang kamu ambil? Polisi menyita ponsel yang dicuri. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus.
Aparat gabungan TNI, Polri, dan pemerintah kota Senin sore mencopot seluruh atribut Khilafatul Muslimin di Bandar Lampung. Pencopotan digelar di 14 kantor Khilafatul Muslimin di 5 kecamatan di Bandar Lampung. Salah satunya di kantor pusat Khilafatul Muslimin di Kelurahan Bumi Waras, Bandar Lampung. 2 pelang yang berdiri di pinggir jalan ditebang dengan mesin gergaji besi dan disita. Penebangan pelang berlangsung lancar dengan kawalan ketat. Kelompok Khilafatul Muslimin diberantas karena dianggap ilegal, tidak memiliki izin dari pemerintah. Pelepasan semua pelang-pelang Khilafatul Muslimin yang ada di kota Bandar Lampung. Ada 14 lokasi di 5 kecamatan yang hari ini kita lakukan pelepasan secara serentak pelang-pelangnya. Tentunya kegiatan kita ini buntut dari dilakukan penangkapan, penggeledahan oleh Ditkrim Polda Metro Jaya. Kantor pusat Khilafatul Muslimin untuk sementara ditutup kecuali ibadah di masjid. Kami secara pribadi saya memberikan kepada semua elemen masyarakat, kepada aparat, bahwa kita semua bersaudara. Ya, bersaudara. Urusan pelang nggak jadi masalah, tapi semua kita ada di sini. Untuk ke depan seperti apa? Ke depan insya Allah kita akan lihat pembuktian dari pusat, dari Metro Jaya, apakah memang terbukti atau tidak, kan kita akan tunggu perintah selanjutnya dari Uli Amri kita. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtibar kita semua, ada hikmahnya yang jelas. Hingga Senin siang, Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menangkap 3 pemimpin Khilafatul Muslimin yang berkantor pusat di Bandar Lampung terkait kasus dugaan radikalisme. Selain buku, dokumen, dan komputer, polisi juga menyita uang 2 miliaran rupiah. Khilafatul Muslimin diduga menganut ajaran yang menolak ideologi Pancasila. Robi Lasda melaporkan dari Bandar Lampung.